Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus, minggu yang kedua ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Kayak seperti tidak terasa ya. Bulan Januari kemarin ini sudah bulan ke-8 minggu kedua. Tapi kita tahu semuanya itu adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kita. Kita bisa lewati semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita buka di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Dua ayat kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat ketiga dan keempat. 1, 2, 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah selain. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Puji Tuhan Saudara. Hari ini saya berikan judul firman Tuhan, yaitu saatnya untuk kita berhenti sejenak. Saudara, kalau kita melakukan satu perjalanan yang jauh, ya, saya percaya kita semua pernah melakukan perjalanan yang jauh. Amin. Ya. Kalau kita melakukan perjalanan yang jauh ini seperti Singkawang ke Pontianak, pasti di tengah perjalanan kita akan berhenti. Ya, nggak mungkin ada orang langsung Pontianak, langsung Singkawang ke Pontianak. Ada mungkin orang yang kuat fisiknya. Ya. Tapi rata-rata saya lihat naik travel harus berhenti di tempat untuk pemberhentian lah, istilahnya istirahat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ya kalau kita lanjut terus, maka kita ngantuk dalam perjalanan, maka akhirnya terjadilah kecelakaan. Atau kalau kita paksa kendaraan yang kita naik, maka pasti kendaraan kita panas dan akhirnya meledak, kecelakaan terjadi. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mengiring akan Tuhan, ya, ada saatnya kita berhenti sejenak. Ya. Tetapi banyak orang atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak peduli hal itu, maunya kerja terus tanpa berhenti, hari Minggu pun bekerja. Tapi Tuhan mau kita untuk berhenti sejenak. Di dalam Alkitab, saudaraku yang terkasih, ada tanda atau kode yang banyak orang tidak mengetahuinya. Ya, mungkin hari ini saya bagikan kepada kita semua kode dan tanda apa itu, saudara. Seperti di ayat yang sudah kita baca tadi, sering kali kita anggap nggak ada artinya ya. Ya, ada di situ saya garis bawah itu kata selah. Ya, di ayat di antara ayat yang ketiga dan yang keempat, dia berkata begini, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada kalimat kata selah, ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Saudaraku, dalam kitab Mazmur, kata selah itu ada tertulis sebanyak 71. Dan di seluruh Alkitab 74 kalimat kata selah. Yaitu di kitab Habakuk 3 kali, ya. Dan di kitab Mazmur adalah ada 71 kali. Dan saudaraku yang terkasih, seringkali kita tidak memahami apa arti dan makna ini sebenarnya, ya. Jadi walaupun dan kita sering abaikan, tetapi kata selah ini memiliki arti yang sangat dalam. Ya, boleh dilihat Alkitabnya nanti ada kata selah di garis bawah, ya, di garis bawah. Saudaraku yang kasih, kata selah itu ada beberapa pengertian. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani selah, ada hanya selah, ya, tanda, ya. Jadi yang pertama di sini apa artinya? Pengertiannya adalah waktu untuk berhenti.
Yang pertama adalah arti kata selah adalah waktu untuk berhenti. Saudara, Mazmur adalah sebuah lagu atau nyanyian, dan ketika sampai di kata selah itu berarti waktunya untuk berhenti sejenak, untuk menarik nafas. Pernah kita Bapak Ibu Saudara nyanyi terus tanpa ada mengikuti tanda-tanda notnya? Bisa enak gak kedengaran? Bisa juga, apalagi kalau orang tua udah untuk ngos-ngosan tanpa berhenti. Nah, ini kita Mazmur memberikan kita satu pelajaran, ya, pelajaran hidup, ya. Pengertian lainnya adalah diam atau dengarlah. Ya. Saudara, jika kita merenungkan sejak dilakukannya lockdown, ya, di seluruh bangsa Indonesia banyak orang berteriak tidak terima bagaimana kami harus hidup. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda atau kode kehidupan kita sebagai orang yang ada di dalam kendalinya Tuhan. Ayo berhenti. Tapi banyak orang yang protes. Apalagi sudah nggak ada orang Madura di sini, ya. Pertama-tama Tuhan terkenal di sana tuh orang Madura tukang berontak, nggak mau terima. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada pelajaran yang paling berharga bagi kita, ya. Ini masih masa-masa PPKM, ada lagi dinaikkan levelnya lagi, ada level 3, level 4, nggak tahu lah, nggak mengerti, ya. Tuhan mau kita berhenti sejenak Bapak Ibu Saudara, ya. Tarik nafas, ya. Manusia di akhir zaman ini terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk Tuhan. Tapi saudara, karena nggak sadar-sadarnya manusia, Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dunia ini, menyadarkan, masih ada yang lebih penting daripada kesibukan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Awal-awalnya terkenal COVID, saudara, tersebar, saudara, negara-negara di Eropa, semua negara, saudara, semua berbutuh dan berdoa menyembah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan, ya, kalau secara manusia, gini baru tahu dia, ya, baru butuh Tuhan. Tapi sebelumnya udah pada sibuk semua, pada kesibukan masing-masing, saudara, ya. Jadi saudara, ketika kita berhenti sejenak, kata selah tadi itu, artinya kita memiliki waktu untuk keluarga, dan terlebih kita memiliki waktu untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tuhan mau kita berdiam diri, mendengar apa yang Tuhan mau. Pada saat ini banyak orang yang takut. Pada saat ini banyak orang yang mulai bagaimana kebangkit tentang kehidupan. Tetapi satu hal, Tuhan mau kita berhenti sejenak, menarik nafas, berdiam diri, dan berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Jangan kerja terus, ingat Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Itu kata yang pertama, kata dari selah itu artinya, ya, tadi berhenti sejenak, ya. Dan yang kedua adalah arti kata selanjutnya adalah bermeditasi atau merenung. Saudara, tanda selah juga berarti kita harus berhenti sejenak untuk menghayati atau merenungkan apa yang kita lewati. Ini kesempatan kita merenungkan bagi kita Bapak Ibu. Masa-masa COVID ini kita sudah hampir 1 tahun lebih, menjelang 2 tahun. Apakah dengan kekuatan kita sendiri bisa kita mampu Tuhan lindungi kita Bapak Ibu Saudara? Tapi banyak orang gak sadar akan hal itu, ya. Kita menghayati kehidupan apa yang arti hidup kita sekarang ini. Saudara, banyak orang berpikir, ya, hidup adalah untuk makan atau makan untuk hidup. Saudaraku, selalu Tuhan mengingatkan kita, ya. Firman Tuhan katakan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan.
Saatnya kita merenungkan perjalanan hidup kita. Sampai kenapa ada sampai saya sampai saat ini kok ada sekarang. Kenapa saya bisa melewati semuanya. Kita renungkan, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Sekarang Tuhan berikan kita waktu untuk menyendiri. Itu arti kata selamat. Bukan hanya menghindari virus, bukan hanya menghindari kerumunan banyak orang, tetapi arti yang sebenarnya kita merenungkan kehidupan ini di hadapan Tuhan. Kita punya waktu khusus untuk Tuhan. Apa sebenarnya tujuan hidup kita dan mau kemana kita setelah kita dijemput nantinya. Tujuan kita hidup di dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kenapa bangsa Israel Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir? Bukan salah satu, tapi tujuan utama mereka ketika Musa menghadap Raja Firaun dan berkata, izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan kami selama 3 hari perjalanan, 3 malam 3 hari, 3 hari 3 malam perjalanan. Jadi itu tujuan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga hidup kita. Tujuan kita satu-satunya adalah hanya untuk menyembah Tuhan. Amin. Pujian tadi dikatakan, hidupku adalah penyembahan. Tanpa kita sadari, kita sendiri pintar bernyanyi, tetapi saudara diberkati, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Refnya, aku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup
bersukacita, sehingga kita bisa mampu melangkah, sehingga kita bisa mampu melakukan apa saja. Tuhan tahu hari-hari ini kita sedang masuk dalam situasi yang sulit. Tuhan tahu hari-hari ini kita semua masuk dalam situasi yang sulit. Tapi percayalah kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, yang selalu menemani dan menemaniku untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Sebagai anak Tuhan, cirinya adalah kita selalu mengucap syukur. Jangan engkau melupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan engkau melupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan jangan engkau mengandalkan kemampuanmu sendiri. Engkau akan terbang tinggi jauh. Engkau akan melayang tinggi di atas. Tuhan mampu turunkan engkau. Saudara, sebelum COVID, sebanyak pengusaha sudah menganggarkan tahun 2021. Mereka akan meraih keuntungan yang begitu besar. Mereka punya planning yang jelas. Mereka punya progres yang jelas. Saudara, apa yang terjadi tahun 2020 dan 2021 ini, justru dunia mengalami situasi yang sulit. Corona merajalela kemana-mana. Seluruh progres mereka hancur, planning mereka hancur, semua rencana usaha mereka jadi hancur, dan tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Saudaraku, mari kita bangga dengan ada satu status. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak Allah yang begitu berharga di matanya. Banggalah dengan status ini, saudara. Allah akan mengasihi hidup saudara. Allah akan memberkati hidup saudara. Allah akan memberikan karunia-karunia dalam hidup saudara. Ku tahu hidupku, dan akan puji dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang datang dengan membawa sakit penyakit, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh. Kami juga berdoa buat Mbak Elkana yang sedang sakit. Tuhan kami berdoa biarlah normalkan seluruh darah-darah yang tersumbat dalam nama Yesus. Sembuhkan hamba-Mu dari penyakit stroke-nya dalam nama Yesus. Berikan iman yang teguh dalam nama Yesus. Dan biarlah pengampunan Tuhan sedang berlangsung atas hidupnya. Dan dia disembuhkan semua oleh karena anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat istrinya Pak Andreas, yang barusan memberikan informasi kepada kami bahwa rencana pada bulan-bulan ini akan melahirkan. Tuhan kami berdoa, biarlah jamaah rahimnya, jamaah kandungannya, jamaah istrinya Tuhan, sehingga ada kekuatan, ada hal-hal yang baik, sehingga pada hari-harinya melahirkannya tidak akan terjadi apa-apa, karena Tuhan yang mendasari, Tuhan yang mengambil alih semua. Hamba berdoa dan menyerahkan istrinya Pak Andreas dalam tangan kuasa-Mu.
dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir di pagi hari ini. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena sakit, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena aktivitas mereka. Tuhan, hamba berdoa dari ruangan ini dengan sungguh-sungguh kami lepaskan pengampunan bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni mereka sehingga di mana saja mereka berada, mereka baik-baik saja. Dan biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, sehingga pada hari-hari berikutnya atau pada minggu-minggu depan mereka boleh datang mengambil bagian, bersaat teduh, beribadah bersama kami di tempat ini, Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa mungkin karena tekanan ekonomi, tekanan keuangan di hari-hari yang sukar ini, sehingga membuat mereka khawatir dan bimbang. Tuhan, hamba berdoa buat mereka, biarlah Kau taruh pengharapan-Mu kepada mereka, bahwa bersama Tuhan ada solusi, bersama Tuhan ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, mulai dari presiden sampai kepada bupati RT yang paling terendah. Tuhan, jamah bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, jauhkan dari virus COVID-19. Seluruh umat-Mu berdoa di atas bangsa ini, berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah, pulihkan supaya bangsa kami dipulihkan. Angkat segala roh ketakutan, angkat segala roh kebimbangan Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, jika ada yang coba-coba mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan, Bapa, kami selaku umat-Mu berdoa, Tuhan, ampuni mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sadar, dan pada akhirnya bangsa kami dipulihkan atas kesadaran di atas kesadaran bangsa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba juga berdoa buat kota kami, kota Singkawang. Tuhan, jamah, Tuhan ambil alih, Tuhan jamah Bang kota kami, Tuhan, sehingga kota Singkawang ini benar-benar dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi atas kota ini. Berkati wali kota, berkati wakil wali kota, supaya mereka boleh membawa kota ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami melihat tanda-tanda ini mulai terjadi. Tuhan sedang melawat dan memberkati kota Singkawang. Taruh damai sejahtera-Mu dan angkat segala roh ketakutan atas kota ini, Tuhan Yesus. Kami serahkan kota kami dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Inilah doa kami kepada-Mu, Tuhan. Biarlah berkenan kepada-Mu, Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada pemimpin.